Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya menjelaskan tentang video pembuatan materi pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas PKDP tahun 2026 yang diselenggarakan di UIN Bandung. Topik yang berkaitan dengan materi ini adalah berkaitan dengan sejarah gereja, yaitu topik mengenal bapak-bapak rasuli gereja mula-mula. Ini sebuah topik yang menarik untuk dipresentasikan. Tentu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan istilah para bapak rasuli? Yang dimaksud dengan istilah bapak-bapak rasuli gereja mula-mula adalah para pemimpin gereja di era transisi pasca masa hidup para rasul. Jadi pada waktu para rasul Tuhan Yesus, mereka mendidik atau memuridkan para pemimpin generasi berikutnya. Mereka itulah yang disebut dengan bapak-bapak rasuli. Rasul yang terakhir meninggal adalah Rasul Yohanes. Dia wafat sekitar tahun 100 Masehi. Jadi para bapak-bapak gereja itu mereka hidup antara tahun 70 sampai 150 Masehi. Itulah yang sering dikenal sebagai bapak-bapak rasuli. Mengapa bapak-bapak rasuli itu penting untuk dipelajari? Yang pertama adalah bahwa para bapak rasuli itu adalah murid dari para rasul Yesus. Para rasul Yesus itu akan ada 12 orang. Tidak termasuk Yudas. Jadi semuanya adalah 11 orang. Mereka memuridkan sejumlah pemimpin yang meneruskan kepemimpinan gereja. Jadi karena itu mereka mengenal masa transisi para rasul Yesus. Hal ini yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi membahas tentang para bapak rasuli itu menolong kita untuk mengetahui bagaimana hubungan mereka dengan para rasul. Yang kedua, teladan hidup para bapak rasuli. Bapak rasuli itu dikenal sebagai pemimpin yang saleh. Mereka adalah gembala yang setia, beriman, dan penuh hikmat. Itu teladan yang bisa muncul dari kehidupan para bapak-bapak rasuli. Kemudian yang ketiga, mereka mengajar dan memelihara kehidupan jemaat dalam hal kehidupan rohani jemaat. Itu adalah kontribusi mereka. Mereka menjaga jemaat dari serangan ajaran sesat, karena pada masa itu banyak ajaran sesat di gereja. Banyak orang yang ingin membalikan orang-orang yang percaya itu ke ajaran-ajaran agama yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, para bapak-bapak rasuli memiliki suatu kontribusi penting dalam mengajar jemaat supaya tetap setia dalam iman mereka kepada Tuhan. Yang berikut itu tema tentang keunikan mereka. Para bapak gereja mereka menerima dan mematuhi kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi keunikan mereka. Jadi mereka sungguh menjadi rasul yang taat pada firman Allah. Pada waktu itu Rasul Yesus sudah menulis surat-surat, dan surat-surat itu digunakan oleh para bapak rasuli untuk menjadi bahan ajaran mereka. Jadi mereka setia terhadap firman Allah. Mereka juga masih menggunakan kutipan-kutipan dari perjanjian lama seperti perintah-perintah dalam hukum Taurat. Materi-materi itu digunakan oleh bapak-bapak rasuli sebagai ajaran penting dalam melayani jemaat di gereja mula-mula. Materi-materi itu sering disebut sebagai didake, karena itu menjadi sebuah dokumen penting dalam mengajarkan jemaat. Materi-materi yang ada dalam didake itu seringkali dibacakan di hadapan jemaat pada waktu mereka beribadah.
tetapi juga seringkali diuraikan atau diajarkan dalam bentuk pemahaman iman supaya menolong jemaat mengerti dan memahami firman Tuhan. Jadi kontribusi mereka sangat penting bagi kelangsungan jemaat di gereja mula-mula. Ada banyak bapak-bapak rasuli, tetapi pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan 2 orang bapak-bapak rasuli. Yang pertama itu disebut Santo Clement. Siapa Santo Clement? Ia hidup sekitar tahun 90 Masehi. Jabatannya sebagai bishop di kota Roma. Ia menulis 2 buah surat bagi jemaat Korintus. Ini surat selain surat 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus, tapi yang dimaksud sini adalah surat pribadi yang ditulis oleh Clement yang dikirim kepada jemaat di Korintus. Tujuannya untuk melawan para bidat dan terjadi perpecahan dalam jemaat. Jadi tujuannya untuk dia menolong jemaat supaya menghindari ajaran-ajaran sesat, tetapi juga dia ingin mengingatkan jemaat supaya mereka jangan sampai terpecah belah karena masalah perpecahan itu muncul dalam jemaat Korintus. Clement ini menekankan tentang keutamaan uskup di Roma. Jadi dia mengharapkan orang-orang Korintus supaya menunjukkan loyalitas dan ketaatan kepada uskup di Roma, karena itu adalah kepala gereja bagi perkembangan gereja mula-mula pada masa itu. Jadi dia mengharapkan supaya nasihat-nasihat atau dorongan-dorongan atau surat-surat yang dikirim dari uskup itu harus ditaati oleh orang-orang percaya, khususnya yang ada di kota Korintus yang sedang mengalami perpecahan. Santo Clement dianggap sebagai Paus keempat pada masa itu, karena dia menjadi seorang pemimpin untuk gereja pada masa itu. Santo Clement mati syahid di tangan Kaisar Domitian. Jadi dia seorang pemimpin gereja yang mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk pengabdian kepada Tuhan sampai dia dihukum mati di tangan atau dalam kekuasaan Kaisar Domitian. Selanjutnya, Clement mengharapkan tujuan didaktik bagi pembangunan iman orang-orang percaya. Jadi Clement mengharapkan bahwa pengajaran iman bersumber dari firman Tuhan itu harus dijelaskan kepada jemaat. Ini dengan demikian mereka imannya boleh bertumbuh. Jadi mereka harus tunduk kepada firman Allah. Ini yang diharapkan oleh Santo Clement. Ia juga memuji jemaat Korintus karena firman tertulis dalam loh hati mereka. Jadi dia melihat bahwa orang-orang Korintus itu sudah taat kepada firman Tuhan karena mereka memelihara firman dalam hati mereka. Orang Kristen harus berjalan menurut perintah Allah dan patuh pada otoritas Kristus. Ini masalah kristologi. Jadi jemaat di Korintus harus punya suatu sikap untuk menghormati otoritas Kristus, otoritas Tuhan. Karena Kristus itu adalah kepala gereja, dia pemimpin utama dari tubuh Kristus atau jemaat. Jadi otoritas dia itu harus diutamakan dalam kehidupan gereja. Santo Clement juga mengharapkan agar para diaken dan uskup menjalankan pelayanannya dengan bersandar kepada Tuhan Yesus. Jadi yang bersandar kepada Kristus itu bukan hanya jemaat tetapi juga para pemimpin, terutama uskup dan diaken. Jadi ini Clement mengharapkan supaya semua pihak di dalam komunitas orang-orang Korintus atau komunitas Kristen dimanapun harus punya suatu kesadaran untuk mengakui Kristus yang berotoritas dalam kehidupan jemaat. Clement juga mengharapkan agar jemaat di Korintus bertobat dari kekacauan, bersifat rendah hati, penuh kasih, hidup dalam kekudusan dan menjaga kesatuan. Nah, ini
satu persoalan yang muncul di jemaat Korintus adalah mereka menganggap bahwa mereka punya golongan-golongan. Ada yang mengatakan mereka golongan Petrus, ada yang mengatakan mereka golongan Paulus, ada yang mereka mengatakan golongan yang lain. Jadi akhirnya terjadi sebuah kekacauan, dan Clement melihat bahwa ini akan merusakkan gereja. Jadi dia menulis surat tersebut untuk menolong supaya jemaat di Korintus bertobat. Salah satu caranya bertobat adalah supaya mereka meninggalkan sifat egoisme, mengandalkan kelompok-kelompok di gereja, dan mereka harus bersifat rendah hati, saling menghormati, saling menghargai, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan harus menunjukkan kasih yang nyata. Jadi tidak ada memilih perbedaan kelompok, tetapi harus hidup dalam kasih yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Jadi inilah yang diharapkan oleh Clement bagi jemaat di Korintus. Hidup dalam kekudusan juga itu menjadi hal yang penting. Kemudian paling penting yang diinginkan oleh Clement adalah supaya jemaat Korintus dan di mana saja mereka harus menjaga kesatuan mereka di hadapan Tuhan. Berikutnya tentang tokoh Polikarpus. Nah, siapa Polikarpus? Polikarpus adalah seorang murid Yohanes. Dia adalah murid Rasul Yohanes. Jadi semasa hidup Rasul Yohanes, dia mendidik Polikarpus menjadi seorang pemimpin, atau boleh dikatakan dia memuridkan Polikarpus menjadi seorang murid Kristus yang sungguh-sungguh taat dan tunduk dan mengikuti ajaran Kristus. Dan dia juga ditetapkan sebagai uskup di Smyrna. Jadi Polikarpus ini seorang yang punya wibawa kepemimpinan, dia seorang yang mengasihi Kristus, dan dia menjadi seorang pemimpin di Smyrna. Namun dia dalam menjalani hidupnya, akhirnya dia harus mati syahid pada usia 87 tahun. Ada juga literatur yang mengatakan 85 tahun. Tapi bagaimanapun antara 87 atau 85 tahun, Polikarpus adalah seorang yang setia, seorang yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, dan dia menjadi seorang yang meneruskan ajaran-ajaran yang sudah diterima dari Rasul Yohanes. Pokok ajaran dari Polikarpus itu dia orang yang tegas dalam melawan ajaran-ajaran sesat. Jadi pada masa itu muncul ajaran-ajaran yang menyimpang, di mana orang yang sudah percaya diajak untuk meninggalkan imannya kepada Kristus dengan berbagai bujuk rayu, dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil. Dengan demikian Polikarpus menginginkan supaya jemaat harus tetap setia kepada Kristus. Oleh karena itu dia melawan ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, pokok ajaran Polikarpus itu bersandar atau berakar pada otoritas firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber ajaran dari tulisan para rasul. Jadi Polikarpus melihat bahwa hanya otoritas firman Tuhan itu yang menjadi pegangan bagi jemaat. Oleh karena itu dia mengharapkan supaya jemaat-jemaat di Smyrna mereka harus patuh pada firman Tuhan, karena itulah otoritas yang diberikan kepada gereja untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Keunikan dari Polikarpus terlihat juga bahwa dia mewarisi karakter kasih dari sang guru. Jadi gurunya adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu dikenal sebagai murid yang dekat dengan Kristus. Kalau kita memperhatikan dalam gambar perjamuan kudus, dia seolah-olah bersandar kepada Kristus. Dia duduk di sampingnya dan dia bersandar kepada Kristus. Itu menunjukkan bahwa dia mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Yesus pada masa hidupnya, dan tampak dalam kehidupan Yohanes dia adalah seorang yang memiliki kasih yang besar kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu
Dalam kehidupan Polikarpus kita melihat bahwa ada karakter Kristus muncul di dalam hidupnya karena dia belajar dari gurunya yaitu Rasul Yohanes yang juga memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa Polikarpus memiliki karakter yang lembut sama seperti Rasul Yohanes. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasul Yohanes telah memuridkan seorang pemimpin, mempersiapkan sebuah generasi pemimpin yang berkualitas untuk melanjutkan misi dan pelayanan bagi gereja atau bagi jemaat di masa yang akan datang. Di tangan Polikarpus, semua itu akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ini dua tokoh yang penting yang dapat disampaikan dalam materi pembelajaran ini. Tentu dalam menyiapkan materi pembelajaran perlu ada juga respon dari para mahasiswa. Jadi perlu ada diskusi. Oleh karena itu disiapkan juga materi bagaimana supaya para mahasiswa diajak melihat kemartiran Polikarpus bukan segala peristiwa tragis, melainkan puncak dari sebuah pembinaan rohani yang panjang. Ini sangat relevan untuk mengevaluasi program pemuridan di gereja modern. Apakah sekedar transfer ilmu atau pembentukan karakter yang siap memikul salib, sama seperti yang dialami oleh Polikarpus. Dia bukan hanya sekedar mendapatkan pengajaran iman dari Yohanes, tapi dia menerapkan nilai-nilai moral itu di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi seorang murid yang siap dalam memikul salib, mempertaruhkan nyawa sekalipun dia siap, karena dia sudah tahu bahwa hidupnya dekat dengan Tuhan, hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia tidak mengalami kegentaran atau takut apapun terjadi, dia siap menghadapinya. Dan diskusi seperti ini akan menolong para mahasiswa supaya mereka memiliki suatu refleksi bagaimana pentingnya pemuridan itu menghasilkan seorang murid Kristus yang berkualitas yang ada dalam kehidupan Polikarpus. Jadi kesempatan untuk mahasiswa berdiskusi itu menolong mereka juga supaya mempunyai refleksi bagi kehidupan mereka tentang murid yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Baiklah, di akhir dari materi pembelajaran ini ada penutup, dan sebelumnya ya perlu dikemukakan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari diskusi ini menekankan bahwa para bapak rasuli, diantaranya yaitu Clement dan Polikarpus, sebagai gembala yang saleh. Nah, kedua orang ini sama juga seperti bapak-bapak rasuli yang lain, adalah orang yang saleh, ya. Ini gembala-gembala yang saleh. Mereka pantas untuk menjadi pemimpin gereja karena mereka memiliki kekudusan, memiliki transformasi dalam kehidupannya. Mereka sungguh-sungguh menerapkan firman dalam kehidupan mereka. Kemudian juga mereka bersifat rendah hati, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, dan mereka melepaskan sifat egoisme mereka. Juga mereka adalah sosok teladan dan sepenuhnya taat kepada Allah. Jadi mereka menunjukkan iman yang saleh di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap pelayanannya mereka memiliki kerinduan yang mendalam agar jemaat sungguh-sungguh mengenal Allah. Jadi keinginan dari Clement dan Polikarpus supaya jemaat itu mengenal Allah. Mereka tahu siapa itu Kristus, siapa itu Allah, dan mereka boleh hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan juga terus-menerus bertumbuh. Keduanya mengharapkan supaya jemaat terus-menerus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah yang diinginkan oleh Clement dan Polikarpus. Sebagai penerapan, tentu ini prinsip yang penting dalam sebuah pembelajaran, bahwa harus muncul penerapan. Di para bapak rasuli, khususnya Clement dan Polikarpus, sangat menekankan pentingnya perwujudan iman Kristen yang
kudus melalui moralitas yang membangun jemaat. Jadi pentingnya jemaat memiliki moralitas yang berpusat pada firman Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Clement dan Polycarpus, dan ini menjadi sebuah penerapan juga bagi jemaat supaya tetap teguh. Prinsip ini juga harus diterapkan dalam kehidupan di era postmodern ini. Tentu di era postmodern ini banyak sekali hal-hal yang ajaran-ajaran yang relativisme yang muncul gitu di tengah-tengah umat Kristen. Tapi dengan belajar pada Clement dan Polycarpus, ini pentingnya memiliki moralitas yang berpusat kepada firman Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus, supaya kita bisa menampik semua ajaran-ajaran yang menyimpang di era postmodern ini. Demikianlah materi pembelajaran pembuatan video untuk memenuhi tugas di acara latihan PKDP di Bandung yang diselenggarakan oleh UIN. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.